Masya Allah, Iran dukung invasi Rusia ke Ukraina. Presiden Iran mengatakan ekspansi NATO adalah ancaman yang berbahaya jika tidak diatasi begini. Hurrah! Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan bahwa ekspansi NATO adalah ancaman serius bagi keamanan kawasan, khususnya bagi Moskow. Pernyataan tersebut ia sampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin seiring dengan Rusia yang melancarkan invasi militer ke Ukraina. Ekspansi NATO adalah ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan negara-negara merdeka di berbagai kawasan, kata Raisi dalam panggilan telepon dengan Putin, dikutip Al Arabiya. Menurut pernyataan yang dirilis oleh kantor kepresidenan Iran, Raisi berharap invasi militer Rusia ke Ukraina akan berdampak positif bagi kawasan Eropa Timur. Raisi menyatakan harapan bahwa apa yang terjadi akan bermanfaat bagi bangsa dan kawasan, tulis kantor kepresidenan Iran dalam siaran persnya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian menilai memburuknya situasi krisis di Ukraina adalah hasil dari tindakan provokasi yang dilakukan oleh negara-negara NATO. Krisis Ukraina berakar dan dikompori oleh NATO. Kami tidak percaya bahwa menggunakan perang adalah solusi. Penting untuk membuat gencatan senjata untuk menemukan resolusi politiknya. Namun ini adalah NATO biang keladinya. Seperti diketahui, Rusia mulai melancarkan invasi militer ke wilayah Ukraina meskipun sudah dikecam oleh komunitas internasional. Bahkan tidak sedikit negara yang menjatuhkan sanksi berat terhadap Moskow karena tindakan tersebut. Namun, Presiden Vladimir Putin tidak memperdulikannya karena ia percaya jika Rusia sangat kuat. Menurut Presiden Rusia Vladimir Putin, invasi ke Ukraina tersebut perlu dilakukan untuk mencegah ekspansi NATO ke Eropa Timur yang mengancam keamanan nasionalnya itu. Masya Allah, Rusia makin banyak dukungan. Kali ini datang dari Korea Utara. Kim Jong-un diketahui akan bantu Rusia dan perintahkan bersiap untuk mobilisasi ribuan pasukan dari Korea Utara. Akankah Korea Utara juga akan menyumbangkan nuklirnya? Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkap oleh sumber dari Provinsi Pyongan Utara. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina. Sebelumnya hanya anggota penting dari partai yang berkuasa, Partai Buruh Korea, yang diberitahu pada rapat pribadi dan kemudian disebarkan ke seluruh negara. Setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekutu kuat kita Rusia sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang, yaitu dengan Ukraina. Terjadi perang sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap memobilisasi pasukan ke Rusia. Seperti diketahui, Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada tahun 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia II. Uni Soviet saat ini menempatkan Kim Il-sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, sebagai kepala negara.
Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Mereka pikir hal itu wajar demi mempertahankan kedaulatan Rusia. Sumber mengatakan, informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Mereka, otoritas Korea Utara, tak hanya mengatakan Rusia sedang perang, namun mereka juga mempersiapkan diri untuk membantu Rusia. Tuan Erdogan akhirnya angkat bicara atas serangan Rusia ke Ukraina. Presiden Turki malah marahi NATO harusnya ambil langkah tegas jika ingin Ukraina. NATO dan negara barat diketahui tidak tegas merespon serangan Rusia ke Ukraina. Hal ini dikatakan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. NATO seharusnya mengambil langkah yang lebih tegas, ujar Erdogan. Dilansir dari fajar.co.id, Erdogan berharap konferensi tingkat tinggi NATO dapat menghasilkan pendekatan yang lebih tegas, namun NATO malah angkat tangan. Mentalitas Uni Eropa dan negara barat tidak menunjukkan tekad yang serius, ungkap Mr. Erdogan. Mereka semua terus memberikan saran kepada Ukraina, tidak mungkin bisa melangkah hanya dengan saran, katanya. Kendati begitu, Erdogan menegaskan Turki menolak menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Berbeda dengan beberapa negara barat yang lain, Erdogan justru memilih untuk mendukung Rusia walaupun Erdogan termasuk dari NATO.